Halo Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam Renungan Harian. Bagaimana kabar pada hari ini? Semua sehat, semua bahagia? Harus dong yang pastinya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari-hari kami yang boleh kami lalui dengan sukacita. Hari-hari yang boleh kami lalui dengan penuh canda dan tawa. Meski terkadang kami merasa sedih, kami merasa sendirian, namun kami mempercayai bahwa Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menghadirkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu Tuhan tetap menjadi semangat di dalam kami menjalani hari-hari yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ke-11. Mazmur 32 ayat yang pertama hingga ke-11. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaran, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kutempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagi lagi kita dengan yang baca, mereka menerapkan, menjalaninya, dan merefleksikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Ya, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pastinya mengidam-idamkan, menginginkan sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hal apapun. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa bahagia itu bisa jalan-jalan. Ada juga sebagian orang menganggap bahwa kebahagiaan itu berasal dari uang. Tapi ada juga beberapa orang menganggap bahwa kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Tapi ada juga orang menganggap bahwa kebahagiaan itu dapat berkumpul dengan keluarga. Dan sebenarnya kebahagiaan itu adalah pilihan kita masing-masing. Kita hendak bahagia atau tidak? Kita hendak bersukacita atau tidak? Mau susah, senang, sedih, tidak punya uang, tidak punya apa-apa, kalau kita tetap bahagia, bisa bahagia. Karena bahagia adalah pilihan. Bahagia yang dapat membuat adalah diri kita sendiri. Bahagia tidak dapat direkayasa. Karena tidak ada yang namanya pura-pura bahagia agar lupa akan masalah, tidak. Karena bahagia adalah pilihan. Setiap kita berhak memilih untuk bahagia. Tapi ada saja orang yang memilih kebahagiaannya untuk terus bekerja terus,
sehingga lupa dengan keluarga. Padahal banyak orang yang merindukan sosok pemimpin atau ibu atau ayah yang untuk pulang ke rumah agar mendapatkan sebuah kebahagiaan. Tapi ada saja yang memilih bekerja sebagai ladang kebahagiaannya. Dalam firman Tuhan pada hari ini, sesungguhnya kebahagiaan bukanlah hal yang sulit digapai oleh manusia. Daud sudah membuktikan, ia menemukan kebahagiaan bukan dalam kekayaan, bukan dalam kedudukan, dan bukan dengan karena kekuasaan yang ia miliki. Namun di dalam kehidupannya, dalam segala hal yang ia jumpai, bahwa kebahagiaan adalah sebuah pilihan yang dapat kita pilih dengan bijak, dengan tetap di lubuk hati kita. Tetapi bagi Daud, kebahagiaan itu dipilih atau ia rasakan ketika ia memilih untuk berkorban, ketika ia memilih untuk bertobat dan mohon ampun dari Allah, maka ia menemukan kebahagiaan. Adakah dari kita yang seperti Daud menemukan kebahagiaan ketika kita berdoa dengan Tuhan, bertobat kepada Tuhan? Ada? Dan kiranya ketika kita sudah menemukan sebuah kebahagiaan kita bersama Kristus, itulah kebahagiaan sejati, itulah kebahagiaan kekal. Dan kebahagiaan ini yang harus terus kita gali. Karena di ayat yang 1 dan 2 sudah jelas, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berbahagialah kita, karena berbahagia kita, kebahagiaan kita adalah datang dari Tuhan. Ketika kita memilih bahagia bersama Tuhan, itulah pilihan yang tepat di dalam kita memilih sebuah kebahagiaan. Jadi bukan karena kita makan mewah, punya uang banyak, tapi berbahagia dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh berbahagia karena kami memiliki Tuhan yang begitu dahsyat, Tuhan yang begitu hebat, Tuhan yang begitu mengerti setiap umat-umatnya. Kiranya kami Tuhan dapat memilih Engkau sebagai jalan kebahagiaan kami, jalan keselamatan kami, karena hanya Engkau lah yang mengerti dan mengenal kami. Tuhan, terima kasih, kami tidak henti-hentinya untuk mendoakan orang-orang terkasih kami yang saat ini sedang sakit, eyang-eyang kami di masa tuanya. Kiranya Tuhan sertai mereka, topang mereka, jenguk mereka, sehingga mereka di dalam sakit ataupun di masa tuanya dapat kembali semangat karena mereka memiliki Tuhan yang begitu indah. Kiranya juga Tuhan yang senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami yang saat ini masih diombang-ambingkan karena pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan menutup kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami terjauh dari virus-virus tersebut. Dan ini Tuhan, doa dan permohonan kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kebahagiaan, sejahtera dan berkat yang kecukupan. Amin. Ya, rekaman hari ini, sampai berjumpa lagi pada yang berikutnya. Dadah, Tuhan memberkati.